berarti dereng kata gitu. Tapi apa mau disamakan dengan Jogja? Jogja itu 500.000 1 tahun. Terus gitu. Jadi Jogja itu 500.000 setahun. Kalau Purworejo 3 juta setahun. Jadi Purworejo itu keren. Ya. Yang saya hormati pula Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Desa Puspo beserta seluruh anggota, beserta seluruh pengurus dan anggotanya, Karang Taruna, dan tidak lupa seluruh warga Desa Puspo yang saya cintai, saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimatut tahmid alhamdulillah, karena ridhonya kita dapat berkumpul, bertemu bersama di Balai Desa Puspo dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu, Pak Lurah, matur nuwun sangat, sudah kami beserta rombongan sudah diterima dengan baik, dengan rasa persaudaraan, dan kehadiran kami pada sore hari ini adalah yang kedua kalau nggak salah. Saya dulu sudah pernah ke Desa Puspo. Iya Pak, ya sudah, saya sudah pernah ke Desa Puspo dulu. Waktu kalau nggak salah ini Muhibit apa ya? Oh milik desa juga, iya. Iya itu Muhibit. Ya saya sudah pernah, jadi ini adalah yang kedua kali saya ke Desa Puspo ini. Walaupun Desa Puspo ini wilayahnya terletak di Bruno lantai 2. Kalau Purworejo Bruno itu lantai 2. Kalau dihitung dari Purworejo, Puspo ini adalah desa yang desa lantai 3 ya. Purworejo lantai 3 yaitu Desa Puspo. Karena ini masih di bulan Syawal, maka perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, tadi sepanjang perjalanan, waktu saya kesini dulu belum serusak itu, tapi jalannya sekarang kenapa jadi rusak itu? Saya heran itu, apa muatan perutnya terlalu besar ya? Tapi ya itulah salah satu manfaat daripada Bupati Sobidisa. Dengan demikian begitu saya melihat jalannya rusak itu, insya Allah pada tahun ini juga nanti akan saya perbaiki. Kurang buatan bayangkan jenengan, wong kula mawon lewat mriku wau nggih wonten nganti muasa. Gimana kalau warga masyarakat? Tapi insya Allah ini sudah mulai jalan. Nanti mungkin kalau tidak dibangun, diratakan, ya paling tidak ditempel dulu supaya tidak berbahaya. Itu permintaan saya kepada Pak Kadin, ya Pak Rando ya. Jadi insya Allah nanti kita mengisikan anggaran kita
untuk memperbaiki jalan yang tadi saya lewat itu jelek banget itu. Dan tentu kalau saya tidak sampai sini mungkin jalan itu ya Pak Ranto ya tenang-tenang aja, Pak Bupati Werang ngerti. Pak Bupati Werang ngerti masyarakatnya ya meneng wae. Ora dibangun ini. Ya alhamdulillah saya dilewat, insyaallah saya bangun lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran saya pada sore hari ini selain melihat infrastruktur, melihat hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh perangkat desa, oleh pemerintah desa, ya. Karena desa ini telah menggunakan anggaran yang begitu besar, jumlahnya 1 miliar lebih, 1 miliar lebih ya Pak, sekabupaten. Ini berapa? Oh, iya ini DP-nya paling banyak katanya. Ya iyalah, ini kan lantai 2. Kalau lantai 2 ada dikasih DP lebih banyak, nanti gimana masyarakatnya bisa nggak menyelesaikan persoalan infrastruktur di desa ini? Saya kira itu merupakan hal yang tentunya menjadi pemikiran kita, karena desa itu kan nggak cuma Puspo aja, ada 494 desa yang harus kita bangun, ya, yang harus kita berikan anggaran agar setiap desa dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakatnya. Tentu kita tidak ingin anggaran yang begitu besar itu yang tadinya berkah menjadi musibah. Terus benar. Untuk itu saya mohon kepada Pak Lurah selaku pemangku kepentingan di Desa Puspo ini bersama tentunya BPD juga tolong diawasi penggunaan anggarannya sehingga anggaran yang begitu besar itu dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saya melihat bahwa perangkat desa Puspo itu kalau saya ngasih jempol itu karena cuma 4, ya saya kasih jempol 4. Kenapa saya kasih jempol 4? Saya itu udah keliling ya, keliling di 494 desa dan kelurahan. Yang pakai jas itu cuma di Desa Puspo. Keren buatan itu. Wow, nggih ngoten. Kutoten Desa Sumoleten. Di sana semuanya pakai dasi semua. Jadi kualik ya. Kalau nganggo dasi ini nganggo jas. Harusnya kalau pakai jas ya pakai dasi. Jangan lupa Pak Lurah, kalau ada tamsil yang kira-kira bisa dibelikan belikan dasi tolong dibelikan. Kalau saya belikan nanti saya khawatir Pak Lurah tersinggung. Bapak dan Ibu, kalau saya melihat Desa Sumoleten yang cukup tinggi dan huniannya banyak, artinya penghuninya banyak, warganya cukup banyak, ada berapa Pak Lurah tadi? 4.000 berapa? 4.000 lebih ya pokoknya, jadi sangat luar biasa. Purworejo dengan anggaran yang begitu minimalis ya. Minimalis itu maunya kita ya. Karepku niku diparingi kesempatan saya itu beribik ke Jakarta supaya anggarannya itu bertambah. Tapi lah kalau saya ke Jakarta itu pada dirasani
bupati kok bendino kok soboni Jakarta. Tapi kalau saya tidak pergi ke Jakarta, maka anggaran kita tidak bisa digunakan secara maksimal. Jadi untuk itu saya berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap bersama-sama bisa menyelenggarakan pembangunan ini dengan uang yang ada. Insya Allah mangke kula nek diparingi amanah kali Gusti Allah lan dipun paringi amanah oleh warga masyarakat Purworejo se-Kabupaten Purworejo, nanti saya kembali lagi ke Jakarta karena dulu sebelum saya jadi bupati saya sebagai anggota DPR RI, maka setelah saya selesai jadi bupati, jika diperkenankan saya kembali lagi ke DPR RI agar saya bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Karena sekarang itu DPR RI bukan wonten yang Purworejo, Pak. Ya. Jadi anggarannya direcek-recek. Jadi memang harus orang Purworejo memang harus ada sehingga nanti bisa paling tidak itu bisa memikirkan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Bapak dan Ibu melihat tadi yang disampaikan Pak Lurah bahwa penghasilan warga masyarakat Desa Puspo ini selain juga bercocok tanam, juga berkebun. Di sini apa? Durian, gula aren, terus napa malih? Kelapa. Nek kelapa niku upside disade nek nom kelapa muda itu harganya lebih mahal ternyata daripada sudah tua. Nek tua niku pancen sak dulung niku paling nggih mirang nggih pinten sak niki sak dulung niku. Paling 3.000 ya. Nah, tapi kalau kelapa muda bisa berapa? 8.000. Penjualnya itu kalau jual 10.000 ya. Ada juga yang menjual 25.000 itu di Ancol. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian. Monggo ini kopi dan lain sebagainya diuri-uri ya. Kemudian hasil-hasil perkebunan ini dapat memberikan nilai manfaat secara ekonomi kepada warga masyarakat Purworejo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Biasanya kalau pesta demokrasi itu karena pesta, ya tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Semua pesta pasti akan berakhir. Tapi saya berharap berakhir dengan baik. Pada saat pesta demokrasi besok, yaitu Pilpres, Pileg, lajeng Pilkada. Tapi kalau Pilkada bisa lebih ya 1,5 tahun lagi lah Pilkada. Tapi kalau Pilpres sama Pileg itu 9 bulan lagi kita akan menghadapi Pilpres, Pileg. Nah, saya berharap kepada seluruh warga Desa Puspo untuk tetap bijak dalam menyambut pesta demokrasi itu. Gunakan HP panjenengan ya dengan cara bermedsos yang bijak dan baik agar tidak menyampaikan berita-berita yang tidak benar, berita hoax ya. Lebih baik nggak usah dibaca saja, tapi nggak usah di forward, tidak usah dikirim-kirim kemana-mana, sehingga itu semua dapat menyelamatkan Bapak dan Ibu sekalian dari jeratan hukum. Karena sekarang itu ada undang-undang ITE yang jika Bapak dan Ibu tidak bijak menggunakan HP-nya, maka akan berakibat
hukum terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin ini Bapak Ibu sudahlah pemirsa, tidak usah mempengaruhi tetangganya, saudaranya atau siapa saja, nggak usah. Pilihan Bapak Ibu adalah yang terbaik. Nggak usah juga supaya tetangganya sama dengan pilihannya, nggak perlu. Ya. Karena perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi perbedaan itu indah, ya. Pasti indah pada waktunya juga. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap Bapak dan Ibu dalam menghadapi pesta demokrasi betul-betul menjaga kerukunan, kemudian kondusivitas wilayah supaya tidak menambah pekerjaan Pak Dandim, Pak Danramil maupun Pak Kapolsek. Gitu. Ya, tolong dibantu juga Pak Kapolsek, Pak Danramil dalam menjaga keamanan di wilayah ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi ini yang di depan jangan diginiin aja, monggo tidahan, tidahan. Makanya di pirsani mawon boten kelas ki rumangke. Tapi nek disaing ya itu. Nggih, mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Ini saya ada tadi Pak siapa namanya Pak Lurah juga bikin pantun. Ini saya juga dibikinkan pantun, bukan bikin sendiri. Jalan-jalan ke Desa Puspo, jangan lupa minum kelapa hijau. Desa Puspo memang sembuh. Terima kasih dari tim Bupati Soboteso. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup saja dengan ucapan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.